Bahasa Tuhan saja. Nanti manusia akan mendengar masing-masing berdasarkan telinga mereka masing-masing. Nah, coba contoh sebentar. Jawaban dari A dan B tadi kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus yang ke-14. Maaf, 13. 1 Korintus yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah ini. Paulus itu pernah punya ide, ada bahasa manusia, ada bahasa malaikat. Pertanyaannya, kapan Paulus punya bahasa malaikat? Dia punya ide di kepala dia itu kapan? Ada bahasa malaikat. Paulus itu mungkin bisa sekitar 7 bahasa. Arab pasti bisa, ya toh. Bahasa Ibrani, Aramik sudah pasti bisa, Yunani oke, Latin oke, saya nggak tahu bahasa apa lagi yang daerah-daerah daerah sekitar pada Timur Tengah sana. Tapi Paulus itu kalau ketemu malaikat, dia pasti berpikir bahwa malaikat ngomong bahasa Ibrani sama dia. Seperti Anda tadi, waktu Anda menebak saya. Karena Anda ketemu malaikat sama ketemu Tuhan, Anda dengar pakai bahasa Indonesia, Anda berpikir Tuhan ngomong bahasa Indonesia. Karena orang Jepang ketemu Tuhan dengarnya pakai bahasa Jepang, orang itu berpikir Tuhan ngomong bahasa Jepang. Bukan. Paulus mengatakan ada bahasa malaikat. Ini kan aneh. Karena Paulus ketemu malaikat 200 kali, dia selalu dengar malaikat bicara pakai bahasa Ibrani. Tetapi malaikat nggak pernah ngomong bahasa Ibrani. Dia cuma ngomong pakai bahasa tertentu yang Paulus dengar dengan bahasa Ibrani. Pertanyaannya kalau begitu, apakah mungkin Paulus di kepalanya pernah ada ide yang namanya bahasa malaikat? Kan nggak pernah. Dia ketemu ratusan kali dengan malaikat, dia dengar bahasa Ibrani kok. Dia pasti tebak, ini bahasa Ibrani. Nggak pernah dia punya ide ada bahasa malaikat. Kenapa dia punya ide bahasa malaikat? Karena ternyata waktu dia sampai ke Firdaus, dia lihat malaikat ngobrol sama malaikat. Waktu malaikat ngobrol sama malaikat, dia bingung. Ini bahasa apa? Aku nggak pernah dengar, aku nggak sanggup mengucapkannya. Dari situ dia baru tahu ternyata ada bahasa malaikat. Yang kalau malaikat ngomong sama malaikat, dia nggak pernah tahu artinya apa. Tapi kalau malaikat ngomong sama manusia, dia berpikir bahwa itu bahasa sesuai dari sisi manusianya. Jadi jawabannya A atau B? Jawabannya adalah B. Jadi begitu dia sampai ke sini, malaikat ngobrol sama malaikat. Paulus baru tahu, oh ada bahasa manusia, ada bahasa malaikat. Berarti saya mau tanya Bapak Ibu, jadi yang tinggal di langit yang 3 ini siapa? Jawabannya ya malaikat. Sampai sini, apakah sudah mulai terbuka sedikit? Oke, jadi semua ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi saya garis dulu nih. Ini belum ada ini belum ada. Karena cerita nih, ya. Pertama dibuat ini. Lalu Tuhan membuat malaikat. Begitu, malaikat. Sampai sini oke ya Bapak Ibu ya, membuat malaikat. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah malaikat, jadi malaikat tinggal di Firdaus, di langit yang 3. Mau berapa level saya kurang tahu Bapak Ibu, tapi menurut Alkitab, Paulus pernah masuk ke level 3. Kalau level 3 berarti ada level 2 sama level 1. Yang 4 ada nggak Pak? Saya nggak tahu. Tapi kalau Paulus bilang level 7, berarti ada 1 sampai 6, kan gitu saja logikanya. Berarti saya mengambil cerita saja, ada level 1, 2, dan 3. Kita nggak bahas yang 1, 2 ya Bapak Ibu ya. Kita bahas yang 3 saja. Oke, sampai sini? Jelas? Kalau sudah, kita akan masuk yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat firman Tuhan, di sini ada 4 nih. Namanya apa? Ya, langit. Yang kelak bernama langit, mengatasi segala langit, atau Firdaus. Levelnya adalah 3. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Lalu di sini dibuat apa? Tentu saja kita sudah sepakat tadi bahwa ini isinya adalah malaikat. Oke.
Kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya, juga di channel sebelah Bapak Ibu ya. Sudah belajar mengenai penciptaan malaikat, dan kita sudah belajar 7 seri Bapak Ibu soal malaikat. Pertanyaannya, ini kudus tempatnya semua. Mereka memuliakan Tuhan. Pertanyaannya menarik sekali. Lalu tiba-tiba ada satu dari mereka yang kemudian akan memberontak. Jadi katakan ya, namanya siapa? Masih ingat tidak tuh Bapak Ibu yang namanya Hilal bin Sahar gitu. Yang dituliskan dalam kitab Yesaya yang menjadikan sebuah contoh dari Raja Tirus yang terkait dengan kuasa gelap. Lalu pertanyaannya adalah, andai kata ini memberontak, dia menjadi hitam dan gelap. Dia memberontak. Keluar ini ya Bapak Ibu, buntutnya. Kemudian kasih taring sedikit ya Bapak Ibu. Nah ini biar seru. Taring gitu, oke taring. Terus mau dibuang kemana ini? Ini ada pemberontakan di sini. Beserta dengan pengikut-pengikutnya. Ini tempat kudus. Harus dibuat sebuah tempat khusus penampungan. Tempatnya apa? Ini kan harus dibuang. Jadi dia harus dibuang. Dibuang nih. Dibuang. Dia harus keluar dari sini. Masuk ke sebuah tempat. Karena kalau nggak dipakai tempat begini, cemar semua nanti. Kok bisa berontak, Pak? Ada free will. Masih ingat ya? Ada free will-nya. Aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak menjadi sama dengan Allah. I do will. Aku hendak. Berarti dia ada free will. Karena pemberontakan, dicabutlah semua free will-nya. Semua, sampai sini cabut semua nih. Jadi sekarang nggak ada cerita itu yang namanya ini, Pak, saya mau puasa 30 hari, Pak, 30 malam. Buat apa? Supaya malaikat-malaikat seperti Mikael dan Gabriel jangan berdosa. Oh, udah nggak bisa lagi. Yang di sini nggak bisa ke sana, yang di sana nggak mungkin bertobat. Anda nggak perlu puasa 3 hari 3 malam supaya yang namanya setan bisa bertobat, Bapak Ibu. Nggak ada cerita. Sudah, selesai, tutup ya. Dia harus dibuang. Kemana dibuangnya? Yuk kita lihat kitab Yudas. Menarik sekali. Kitab Yudas. Saya nggak perlu bilang Yudas 1 Bapak Ibu, karena Yudas ya cuma 1. Ayat ke-6. Bahwa ia besar Tuhan Yesus, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Saya mau tanya, yang tidak taat itu berarti yang mana? Yang A atau yang B? Dari tadi B benar terus Bapak Ibu. Jadi B ya. Oke, tadi kan sudah A dan B terus jawabannya. Menahan mereka tidak taat. Nih. Jadi dikatakan pada batas kekuasaan mereka. Jadi ini masuk sini ya. Masuk sini. Udah berubah bentuknya. Gitu, udah kayak Batman ya. Kelawar Pak, pembawa COVID Pak. Nggak usah bahas soal pandemi Bapak Ibu. Oke, teruskan ya. Nah, jadi dia menahan kepada batas-batas. Jadi ada batasnya. Dikatakan di sana, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka. Benar ya? Tempat kediaman di sini telah ditinggalkan. Buang nih ya. Kemudian masuk ke sebuah tempat. Dan tempat ini lain dari sini, meninggalkan ke sini, dikatakan di sana. Dan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi mereka itu masuk di sini harus ditahan. Tahannya pakai apa? Lainnya menarik. Ditahannya itu menggunakan adalah belenggu abadi. Nih. Ada di sini, tapi nggak bisa keluar karena ada belenggu yang abadi.
pertanyaannya, belenggu abadi itu apa? Kita akan jawab nanti. Bapak Ibu, dikatakan di sana, Tuhan menahan malaikat yang tidak taat. Ada malaikat-malaikat loh, berarti nggak sama satu ya, malaikat-malaikat, berarti ada banyak. Yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Ini lihat batasnya, lihat batasnya. Jadi, yang namanya kuasa gelap itu tidak bisa keluar dari sini. Tidak bisa. Terus, meninggalkan tempat kediaman mereka. Ya, terus, dengan belenggu abadi sampai penghakiman hari besar. Nah, jadi ini udah kacau balau dalam ini. Bayangkan kuasa gelap turun ke sini, kacau balau semuanya. Oke, nah, saudara Tuhan, dikatakan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman. Dunia kekelaman. Dari sini, yuk kita akan membaca firman Tuhan. Lagi dikembali ke kitab Kejadian yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang di atas permukaannya. Pertanyaannya adalah samudra raya ini apa? Yuk kita lihat kitab Kejadian sebentar Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, kalau samudra itu adalah laut luas, ada di ayat kedua, bagaimana kita menjelaskan bahwa ada yang namanya laut itu di ayat 10? Lalu yang namanya laut itu adanya di ayat 10 atau ayat 2? Kalau sudah ada ayat 2, ngapain ada ayat 10? Ayat 10 buang saja. Tetapi kalau ada di ayat 10, ayat kedua pasti salah. Karena nggak mungkin sama-sama benar. Bapak Ibu, dalam membaca firman Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap pertentangan itu setiap perbedaan bukan pertentangan, tapi adalah pengkayaan. Kalau Anda melihat dua ayat yang sepertinya bertentangan, Anda harus mengakomodir dua-dua, karena dua-duanya adalah kanon. Dua-duanya sah sebagai firman Tuhan yang penuh kuasa. Anda ambil dua-duanya sebagai informasi yang mengkayakan. Nah, kalau Anda melihat yang namanya samudra raya ini, apa itu? Kita lihat sebentar ke Mazmur 71 ayat yang ke-20. Mazmur ke-71 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dari samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Jadi samudra raya itu lambang mengenai dunia kematian. Karena dikatakan, dari samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Kematian ada di samudra raya. Kata samudra raya yang ada di kitab Mazmur 71 ayat 20 adalah sama dengan yang ada di Kejadian 1 ayat 2, samudra raya dan gelap gulita menutupi samudra raya. Di situ dikatakan sebuah kata yang menarik. Itu menggunakan cerita adalah dunia kekelaman, kata kitab Yudas 6. Dunia kekelaman. Samudra raya bumi. Kalau saya bilang bumi artinya tanah. Nah, sekarang saya mau tanya, dunia kelam itu bumi kelam berarti tanah yang kelam. Kelam itu gelap. Samudra raya bumi. Samudra is air, bumi is tanah. Samudra raya bumi gelap gulita menutupi samudra raya bumi. Jadi ada unsur gelap, gelap gulita. Ada unsur tanah, ada unsur air. Itu namanya adalah campuran lumpur baur kelam. Saya ulang. Campuran lumpur baur kelam. Itulah materi ini. Kegelapan karena dosa masuk ke sini. Inilah isinya tanah. Disinilah isinya air. Tanah campur air namanya lumpur. Lumpurnya sudah gelap gulita.
Kelam kenapa? Karena yang namanya kuasa gelap jatuh ke sini. Ini adalah samudera raya bumi, tempat kematian, campuran, baur, ancur-ancuran. Itu bahasanya. Jadi laut, hari keberapa Pak? Ya hari ketiga, ayat 10. Karena ayat kedua itu bukan laut. Kita lihat bukti berikutnya. Ayub 26. Ayub ke-26. Firman Tuhan. Yuk kita baca. Ayat yang kelima. Pelan-pelan ya, ayat kelima ya. Roh-roh di bawah menggeletar. Saya mau tanya, roh di bawah menggeletar itu roh kudus apa roh najis? A atau B? Jawaban B pasti benar Bapak Ibu, roh najis. Oke. Demikian juga air dan penghuninya. Jadi air ada penghuninya nggak? Ada. Ini air lumpur baur ada penghuninya loh ini di sini. Teruskan. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah dan tempat kebinasaan nggak ada tutupnya. Bapak Ibu bisa bedakan yang namanya masuk dalam lubang ditutup sama yang namanya dibelenggu ya. Orang dipasung, diikat kakinya, itu tetap bebas udaranya. Tapi nggak bisa kemana-mana, ada batasnya. Beda sama yang namanya masuk dalam liang penjara bawah tanah kayak zaman dulu, zaman Israel kuno, ada sumur, tutup atasnya. Pengap itu. Nah ini sama. Alkitab berkata, dunia orang mati tuh nggak ada tutupnya. Nih kayak gini bener ya. Terusin. Allah membentangkan utara di atas kesosongan dan menggantung bumi pada kehampaan. Jadi bumi itu hampa. Belum berbentuk dan kosong. Kosong hampa. Hayah tohu wabohu. Hampa. Hampa bicara mengenai dosa. Bicara mengenai kehancuran sama sekali. Dan ia membungkus air dalam awan-awannya, namun awan tidak robek. Anda bisa bayangkan. Berarti air ini ada penghuninya tidak? Yes, jawabannya. Air ada penghuninya. Kalau kita membaca firman Tuhan lebih lagi, kita menemukan hal yang menarik dalam 2 Petrus 3. Ini PB, PL, PB, PL gitu ya, supaya lengkap semuanya. 2 Petrus 3, saya bacakan. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui. Terutama nih Bapak Ibu. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka berkata, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa leluhur kita telah meninggal, segala sesuatu tetap semula pada waktu dunia diciptakan. Orang yang suka ngomong begini, Bapak Ibu, Anda nggak perlu tanggapi, karena ini adalah para pengejek, yaitu orang yang hidup dengan hawa nafsu. Jangan diomongkan, nanti berantem Bapak Ibu. Nah, teruskan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Jadi langit telah ada sejak zaman dahulu oleh firman Allah. Jadi semua diciptakan oleh firman. Seperti kata Yohanes 1 dikatakan bahwa semua jadi karena firman. Teruskan. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi bumi berasal dari air. Saya mau tanya, yang air itu mana? A apa B? Yang B pasti benar. Sekarang pertanyaannya mudah saja. Yuk, kita tanya jawab lagi Bapak Ibu. Ternyata waktu menciptakan langit ini, setelah ini keluar, masuk ke sini, dibelenggu sama belenggu abadi. Yang abadi siapa? Dari unsur ini, yang abadi cuma satu, yang namanya Tuhan. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2, ini belum bentuk dan kosong. Gelap gulita menuju samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Iblis tidak pernah bisa keluar dari sini. Kenapa? Ada belenggu roh Allah yang abadi. Siapa yang abadi? Ya cuma Tuhan di sini. Jadi ini dibelenggu sama Roh Kudus. Nggak bisa keluar. Pertanyaannya yang Anda harus jawab adalah, ini kayak kuis tadi Bapak Ibu. Ada 2 unsur di sini, ini unsur najis yang dikunci oleh belenggu abadi dan unsur kudus. A kudus, B najis. Pertanyaan saya, bumi, matahari, bintang, dan bulan dibuatnya dari unsur A atau B? Anda udah pinter, udah pasti B Pak. Iya bener, pasti B. Jadi kan B benar.
Kalau al itu apa apa? Lupa katanya. Dulu kalau saya sekolah nggak masuk, nggak ngasih izin namanya apa. Gitu ya. Saya Tuhan, ini menarik sekali. Jadi ternyata yang namanya matahari, bumi dibuat dari bentukan yang najis. Makanya kita tahu kenapa bumi itu harus lenyap. Harus diperbaharui. Kenapa matahari harus hilang semuanya? Kenapa harus muncul langit baru, bumi baru? Karena semua yang ada di muka bumi ini dibuat dari unsur yang ini, bukan unsur yang ini. Unsurnya unsur ini. Yuk sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat langit dan segala langit. Kan tadi kan ada unsurnya tadi ya, urutannya adalah langit, ini kan 3 nih. Ini belum ada nih, langit dan yang segala langit. Unsurnya belum ada. Yuk kita lihat bagaimana dari sini tercipta ini. Kita akan rangkum dengan cepat sebelum saya cerita ini. Tadi kita bahas bahwa yang pertama adalah langit, segala langit. Dan saya sudah cerita bahwa Tuhan nggak di sini. Walaupun nama Tuhan ada di sini, bersemayam. Ada malaikat di sini. Ada yang berontak. Yang berontak akan dibuang. Untuk dibuang, butuh sebuah tempat. Tempatnya apa? Tempatnya adalah yang namanya Samudra Raya Bumi. Di sini loh, yang namanya gelap, air, dan tanah. Ingat pertanyaan pertama minggu lalu, yang awal pelajaran kelas ini? Jadi, dari mana? Hari pertama ada terang, gelap hari keberapa? Hari kedua dibuatlah cakrawala memisahkan air atas air bawah. Air hari keberapa? Hari ketiga dipisahkan antara yang kering sama yang basah. Yang kering namanya darat atau tanah. Tanah hari keberapa? Ternyata 3 unsur itu sudah ada di sini. Bapak Ibu, hari pertama bahkan belum ada di sini. Ini saya sedang cerita awal penciptaan sebelum kejadian 1. Bahannya diambil dari mana? Ya dari kitab ini. Walaupun kejadiannya saya pernah bercerita bahwa kejadian ini adanya di sini. Bukan di sini. Ini seri kedua, ini seri pertama. Yang ini nggak terbit, yang terbit yang ini. Tapi dari kisah ini bisa diambil sebuah cerita untuk menjelaskan yang sebelah sini. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu bisa menangkap dengan jelas? Oke, sekarang pertanyaannya, kita mulai kisah penciptaan. Orang sering bertanya, Pak, seorang yang sudah wafat bernama Profesor Stephen Hawking, wah ini dikenal sebagai penerus dari Newton, Isaac Newton, yaitu adalah, kalau nggak salah dia dekan ya, di sebuah fakulti, dia ahli kosmologi, jadi ilmu tentang alam semesta, dan dia di Cambridge ya. Dia jago sekali, sudah wafat karena sebuah penyakit tertentu. Dia pernah menurunkan sebuah teori namanya Big Bang, pertumbukan besar. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, ini kisah ini ada, udah. Ini kisah ini ada. Ini dunia orang mati di sini yang disebut dengan kekacauan besar, lumpur baur kelam di sini. Yudas 6. Dan di situ adanya unsurnya adalah gelap, air, tanah, lumpur baur. Dan kita sudah belajar bahwa jangan-jangan bumi matahari dihasilkan dari sini. Karena semua harus lenyap. Karena kalau bumi matahari diambil dari sini, buat apa lenyap? Sudah kudus. Adam itu nggak perlu mati. Kenapa? Adam waktu ada di taman di Eden, Adam ketemu sama Tuhan. Dia hidup ketemu Tuhan, mati ketemu Tuhan. Buat apa dia mati? Tapi setelah dia terpisah sama Tuhan, ada kematian di sana. Nah, yuk kita lihat setelah ini jelas semua. Kita akan mulai dari cerita ini. Oke, saya akan gambar kembali. Oke. Jadi ini adalah langit mengatasi segala langit. Isinya adalah sudah jelas tadi. Oke. Lalu di sini ada gitu, yang dimana ada belenggunya di sini, belenggu abadi, dan ini sudah kacau balau isinya semua. Oke, kita akan lihat urutannya sesuai firman Tuhan. Bagaimana
teori penciptaan terjadi. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Amsal yang ketiga. Luar biasa. Amsal 3 ayat yang ke-19. Ini luar biasa sekali. Anda kalau lihat dari kitab Mazmur, semuanya ada. Dengan hikmat, Amsal 3:19, dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Ambil ayat lagi ya. Mazmur 136, ayat yang ke-6. Oke. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bagus sekali ya. Kalau Anda membuka firman Tuhan dalam Kolose pertama. Kolose pertama dari kitab Perjanjian Baru. Ada begitu banyak ayat yang saya akan sampaikan Bapak Ibu. Kitab Kolose yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 17. Saya bacakan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia itu? Tuhan Yesus. Saya akan masuk sekarang ke 1 Korintus, firman Tuhan. 1 Korintus 1, ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amsal 3 ayat 19 berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya samudera raya berpencaran. Jadi siapa yang menciptakan? Yohanes 1 mengatakan, firman Tuhan, ayat 10, Yohanes ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal Dia. Sudah siap semua Bapak Ibu? Ini ada kuasa kegelapan di sini sebagai penunggunya. Oke. Sekarang kita mulai penciptaan. Ini firman disampaikan. Oleh firman, hikmat Amsal 8 bilang hikmat Tuhan Yesus, kekuatan Allah dan hikmat Allah, 1 Korintus mengatakan 1 ayat 24 adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan dengan firman jadi. Artinya begini, Alkitab berkata, dengan pengetahuannya, samudera raya berpencaran. Firman berkata, scattered, pecah, pencar semuanya. Lihat baik-baik. Begitu ngomong, pencar semuanya. Ini hancur Bapak Ibu. Menjadi begini. Wah, ini pecah semuanya ini. Pecah semuanya. Nih, kacau pecah. Kacau, pecah semuanya. Tapi ingat, biarpun pecahnya besar, tetap di sana ada apa? Belenggu yang abadi. Nggak bisa keluar dari sini. Ini alam nih. Hari pertama dimulai. Hari pertama dimulai. Kalau Anda membaca firman Tuhan, yuk kita lihat. Kita lihat firman Tuhan. Hari pertama terjadi. Ini gelap ya Bapak Ibu. Dipisahkan dulu yang namanya gelap versus terang. Terang ada, terang. Jadi pisahlah antara gelap
sama yang tidak gelap alias terang. Nah, yang kedua, tarik cakrawala. Air atas sama air bawah. Nah, bisa ya? Ini hari kedua nih, yaitu adalah air versus cakrawala. Gelap terang udah diatur sama Tuhan. Sudah. Lalu air mulai diatur. Atur. Yang di bawah, Tuhan atur lagi. Dibagi sama Tuhan. Yang ini, laut. Yang ini, darat. Saya ulang ya. Ini hari ketiga. Iblis di mana? Kuasa gelap. Ya muter-muter di sini. Kan dia penguasa ini. Teruskan. Hari berikutnya. Tuhan tumbuhkan tanaman-tanaman berbiji. Pohon pisang Bapak Ibu? Ayo kita bikin pohon pisang. Nah, pohon pisang. Pisangnya belum ada. Itu. Hari ke berikutnya. 3 saya pisahkan semua ya. Benda penerang. Siang. Ini loh, saya ambil dari sini Bapak Ibu. Dari pecahan-pecahan ini. Ditambah yuk. Mau pakai meteor garden? Meteor, nggak usah pakai garden. Iya, mulai dipisahkan. Terus, lalu tambahin lagi. Masa di sini nggak ada ikan? Ini gaya anak-anak SD tuh, nah, kan gitu. Ikan kan begini, nah, itu ikan. Apa? Kuda laut. Ubur-ubur. Mau tambahkan juga Bapak Ibu? Lama-lama SpongeBob masuk SpongeBob. Oh tidak perlu. Oke, ditambahkan semua. Jangan lupa hari yang ke-6. Pohon pisang sudah. Sekarang hari ke-6. Tuhan ciptakan. Ya. Siapa penguasa ini? Ya ini. Yang tadi itu. Yang tadi ini. Yang punya tanduk itu. Yang punya apa? Iya. Dia masih berkuasa di sini. Maka Alkitab berkata dalam kitab Yohanes, siapa penguasa dunia telah dihukum? Dia. Jadi jangan kaget kalau yang namanya kuasa gelap bisa mengambil segala benda-benda yang ada di sini untuk kepentingan dia. Contohnya kenapa sih Pak di situ ada tempat yang angker? Selama masih ada di sini dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sujud menyembah aku, seluruh kekayaan muka bumi ini, kuberikan kepadamu. Karena dia adalah penguasa ini. Menjadi ini. Inilah penciptaan yang terjadi. Nah, saudara kasih Tuhan, terjadi semuanya ini. Tadi dikatakan, berikutnya adalah laut, tanah versus laut. Inilah penciptaan yang ada pada hari
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sabat. Tuhan beristirahat. Muka bumi, inilah awal zaman. Dari sini kita bisa tahu, Pak, kok iblis bisa datang ketemu sama Tuhan, Pak, di sini? Alam roh itu, Bapak Ibu, beda sama alam fisik. Perjumpaan-perjumpaan seperti iblis pernah ribut dengan malaikat Tuhan terkait dengan imam besar Yosua. Iblis pernah mempeributkan mayat Musa dengan malaikat Mikael. Iblis pernah datang dalam acara Dewan Musyawarah Tuhan pada saat Tuhan memutuskan membunuh Ahab, di mana ada nabi bernama Mika bin Yimla di sana. Anda melihat kisah-kisah ini di mana Tuhan waktu sedang rapat dengan semua anak-anak Tuhan menghadap pada kitab Ayub, iblis bisa masuk. Alam roh itu kehadiran bukan bentuk fisik, Bapak Ibu, namanya juga bentuk spiritual. Dan inilah yang disebut dengan nama penciptaan awal zaman. Dari awal sampai kejadian 1 terjadi. Demikianlah pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Tetap ikut Tuhan, semangat, dan berkat Tuhan boleh limpah dari kehidupan Anda saat ini, selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.